Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Trikomala Dewi dengan NIM J1A01942. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai video keempat tentang pembulatan dengan menggunakan metode simplex. Jadi pada kali ini saya akan membahas tahap pembulatan pada metode simplex. Untuk melanjutkan pembahasan pada video keempat yang belum terselesaikan untuk pembulatannya karena masih dalam bentuk pecahannya. Yang pertama, saya tuliskan dulu hasil dari pembahasan metode simplex yang kemarin. Kita mendapatkan hasil pada video yang keempat, yaitu X1-nya sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5, dan Z maksimumnya sama dengan 27 1/2. Dimana di sini dapat kita lihat bahwa pada nilai X1 di sini masih dalam bentuk pecahan atau 5/6. Sedangkan kita ketahui untuk masalah menentukan jumlah produksi itu tidak bisa bernilai pecahan atau bernilai desimal. Jadi kita di sini perlu melakukan pembulatan untuk produksi pada X1-nya. Sedangkan pada X2-nya kita tidak perlu melakukan pembulatan karena X2 sudah dalam bentuk pembulatan yaitu 5. Nah, untuk melakukan pembulatan sama halnya seperti kita melakukan pengujian pembulatan pada metode grafik. Di sini pada metode simplex kita juga memerlukan alternatif yang sama. Jadi di sini kita memiliki dua alternatif sama dengan metode grafik, yaitu alternatif yang pertama untuk X1-nya sama dengan 5/6 atau kita jadikan pecahan menjadi kita jadikan desimal menjadi 0,83, kita bulatkan ke atas menjadi 1, dan untuk X1-nya alternatif yang kedua untuk X1-nya sama dengan 5/6 atau 0,83 kita bulatkan ke bawah menjadi 0, dan X2-nya itu sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya untuk melakukan pengujian pembulatan itu, dalam melakukan pengujian pembulatannya kita tidak boleh melanggar kendala atau batasan-batasan yang sudah ada pada permasalahan sebelumnya, di mana kita ketahui batasan yang ada 3 batasan atau ada 3 kendala. Yang pertama, sini saya tulis 2 ya. Ada batasan yang pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8, batasan yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan batasan ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Langsung saja kita melakukan uji pembulatannya. Ya. Nah, di mana perlu diketahui bahwa jika salah satu dari alternatif ini tidak memenuhi salah satu dari batasan atau kendala yang ada, maka alternatif tersebut tidak dapat digunakan. Contohnya, misalnya pada alternatif yang pertama dibulatkan ke atas menjadi 1, itu tidak memenuhi batasan yang ketiga, maka alternatif yang pertama itu tidak dapat digunakan walaupun pada batasan yang pertama dan batasan yang kedua sudah memenuhi. Jika salah satu batasannya tidak terpenuhi, maka alternatif itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita langsung saja melakukan uji pembulatannya. Untuk alternatif yang pertama itu X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 5. Itu pada batasan yang pertama. Di sini 2x1 kurang dari 98, kita substitusi untuk x1-nya 2 dikali x1-nya sama dengan 1 kurang dari sama dengan 8, 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, pada batasan yang pertama ini bernilai benar dan masih memenuhi batasan yang ada. Kemudian untuk batasan yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15, kita masukkan nilainya X2-nya 3 dikali 5 kurang dari sama dengan 15, 15 kurang dari sama dengan 15. Pada batasan yang kedua juga memenuhi persyaratan yang ada, kita masukkan untuk batasan yang ketiganya 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30, 6 dikali x1 1 ditambah 5 dikali x2-nya 5 kurang dari sama dengan 30, 6 ditambah 25 kurang dari sama dengan 30, 31 kurang dari sama dengan 30. Nah, pada batasan yang ketiga kita dapat ketahui bahwa ini tidak memenuhi
persyaratan yang ada atau melanggar kendala yang ada. Jadi pembulatan yang pertama ini untuk X1 sama dengan 1 itu tidak dapat digunakan. Selanjutnya kita bisa melakukan uji pembulatan pada alternatif yang kedua untuk X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 5. Kita langsung saja substitusi seperti alternatif yang pertama. Pada batasan yang pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8. Untuk x1-nya 0, 8, 0 kurang dari sama dengan 8. Pada batasan yang pertama ini memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian kita coba pada batasan yang kedua untuk 3x2 kurang dari sama dengan 15. Kita masukkan x2-nya sama dengan 5. 15 kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk batasan yang kedua juga memenuhi batasan yang ada, persyaratan yang ada, maaf. Untuk batasan yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 5 kurang dari sama dengan 30. 0 ditambah 25 kurang dari 10. 25 kurang dari sama dengan 30. Nah, pada batasan yang ketiga ini juga memenuhi. Jadi kita dapat menggunakan alternatif yang kedua untuk menentukan solusi optimumnya. Solusi optimalnya ya. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa alternatif yang kedua sudah dapat digunakan, maka X1-nya bernilai 0. Maka dari itu, dari hasil perhitungan itu kita dapat menentukan solusi optimalnya, yaitu dengan mensubstitusikan alternatif yang kedua tadi yang telah memenuhi syarat pembulatan tadi ke fungsi tujuannya, yaitu Z maksimum sama dengan 3x1 ditambah 5x2, dimana kita ketahui untuk x1-nya sama dengan 0 ditambah 5 dikali 5, maka nilainya untuk Z maksimum bernilai 25. Nah, dari hasil perhitungan ini kita dapat simpulkan untuk keputusan optimalnya yang dapat diambil yaitu untuk X1 diproduksi sebanyak 0 atau tidak ada, sedangkan untuk X2 diproduksi sebanyak 5, di mana dengan keuntungan maksimumnya atau Z max-nya sebanyak 25. Nah, inilah hasil atau tahap akhir pembulatan pada metode simplex. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.